Siapa yang tidak mengenal Bapak Ki Hajar Dewantara? Hari kelahiran beliau dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh bangsa kita. Semua itu dilakukan bukan tanpa alasan jika Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan. Dikarenakan Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang memiliki pemikiran filosofik yang sangat penting dan relevan dalam perkembangan pendidikan bangsa kita. Setelah saya mempelajari modul 1.1 calon guru penggerak, ada beberapa pemikiran saya tentang pengajaran dan pendidikan yang ternyata belum relevan dengan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, apakah yang merupakan pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang relevansinya sangat berperan kepada kita sebagai seorang pendidik? Sebagai seorang pendidik, kita harus tahu apa menjadi makna pendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sendiri merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan adalah tentang perubahan. Sehingga menurut beliau ada 3 kerangka perubahan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan, di mana terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua adalah prinsip asas trikon, dan yang ketiga adalah budi pekerti. Beliau memandang bahwa setiap anak unik dan berbeda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam pada anak atau peserta didik seumpama tanaman di taman, ada berbagai jenis tanaman yang ditanam. Ada tanaman padi, ada tanaman jagung, di mana cara dalam proses tanamnya juga berbeda. Dan juga seumpama siswa adalah bulir jagung yang bibitnya sangat berkualitas yang ditanam oleh Pak Tani, akan tetapi jika tidak ada perawatan yang bagus dari Pak Tani, sekalipun bibitnya berkualitas, maka akan menghasilkan jagung yang tidak berkualitas. Dan sebaliknya, sekalipun Pak Tani menanam jagung dengan bibit yang tidak berkualitas, akan tetapi Pak Tani merawatnya dengan baik, maka jagung akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Makna dari filosofi tersebut adalah bahwa peserta didik, walaupun di usia yang sama dan di kelas yang sama, mereka memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Mereka memiliki keberagaman sifat, bakat, minat, dan juga karakteristik alam tempat tinggal anak yang berbeda. Hal ini didasarkan kodrat alami anak dari Sang Pencipta. Dan tugas seorang pendidik adalah kita tidak bisa merubah apa menjadi kodrat alam dari anak. Tugas kita adalah menuntun dan menciptakan pengalaman-pengalaman belajar yang terbaik bagi anak agar mereka mengeluarkan potensi maksimal dari diri mereka sendiri. Dan ternyata selama ini anggapan saya salah dengan memperlakukan peserta didik dengan cara yang sama tanpa memperhatikan kodrat alam peserta didik. Dan juga selama ini saya beranggapan bahwa peserta didik adalah diibaratkan dengan kertas kosong yang sebagai seorang pendidik bertanggung jawab untuk mengisi kertas kosong tersebut sebagai hasil pembelajaran. Akan tetapi hal ini berbeda dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa anak adalah bukan seperti kertas kosong, melainkan kertas yang penuh dengan tulisan yang masih buram, sehingga tugas seorang pendidik adalah menebalkan tulisan yang baik atau yang positif di dalam diri anak. Artinya, anak-anak lahir dengan berbagai potensi, berbagai karakteristik, dan tugas kita sebagai seorang pendidik adalah mengeluarkan potensi terbaik dari anak-anak atau peserta didik. Dan selanjutnya, selain pendidikan tidak lepas dari kodrat alam, pendidikan juga tidak lepas dari kodrat zaman.
Artinya, pendidikan tidak lepas dari zaman di mana anak atau peserta didik lahir. Dan peserta didik harus dipersiapkan dengan zaman tersebut. Cara belajar dan interaksi peserta didik di abad 21 tentunya berbeda dengan para peserta didik yang lahir di abad 20. Beliau menyampaikan bahwa kita sebagai pendidik harus terbuka dan siap dengan tantangan zaman, di mana harus diseimbangkan dan dipusatkan pada nilai karakter budaya kita sendiri. Dan tugas kita sebagai seorang pendidik adalah mempersiapkan peserta didik sesuai dengan zamannya. Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyatakan ada 3 prinsip dalam melakukan perubahan yang dikenal dengan prinsip asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas bahwa perubahan pendidikan pada anak sebagai generasi penerus dalam menghadapi perkembangan zaman atau kodrat zaman harus mampu melestarikan budaya asli secara berkelanjutan menjadi nilai utama atau identitas utama dalam masyarakat dan tetap berakar pada budaya bangsa. Konvergen berarti perubahan pendidikan yang dilakukan harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan berikutnya adalah konsentris, yaitu walaupun perubahan dalam pendidikan menuju pada nilai-nilai yang sama, akan tetapi kita tetap menghargai keberagaman. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk dapat hidup dan berkontribusi di dalam masyarakat, pendidikan tidak hanya berbicara tentang pengetahuan, melainkan juga tentang karakter atau budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mengartikan budi pekerti adalah sebagai perpaduan antara cita atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Sementara pekerti adalah tenaga atau raga. Dia menyampaikan bahwa kesemuanya ini harus seimbang dalam melakukan perubahan. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan perasaan, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani sehingga menghasilkan pendidikan yang holistik. Dan kita sebagai seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun kuarso, tut uri handayani. Slogan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini bermakna di depan memberikan contoh, di tengah memberi dorongan, dan di belakang memberikan dukungan. Sebagai seorang pendidik, selalu memberikan contoh yang baik untuk menumbuhkan karakter anak dan memberikan dorongan dan motivasi kepada anak agar berkembang dengan baik serta memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didik dapat mencapai kesuksesan. Pengetahuan ditambah dengan budi pekerti yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik pula. Itulah yang disebut dengan pendidikan yang holistik. Adapun perubahan yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pendidik adalah menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman untuk mendorong kreativitas anak. Kemudian, pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja atau pengetahuan saja, akan tetapi harus diseimbangkan dengan pendidikan karakter. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa. Menerapkan pembelajaran yang menuntun, lebih sabar dan ikhlas dalam menuntun anak dalam berproses. Dan dalam memberikan penugasan kepada anak, memberikan kebebasan untuk menyelesaikan sesuai dengan kodrat alam pada anak, seperti minat, bakat, dan karakteristik anak, karena setiap anak mempunyai kemampuan dan waktu yang berbeda dalam berproses.
Demikian kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.